punya cita-cita jadi pendongeng? Enggak. Oh bukan. Enggak. Gitu ya. Dulu niatnya jadi itulah tentara. Itu adalah seni mengatakan tanpa mengatakan. Bisa nggak ya dongeng kita memperkenalkan tentang menjadi seorang diplomat, dianugerahkan dengan satu titel Champion of Children dari UNICEF. Pak Presiden Pak Jokowi juga pernah ngundang ke istana. Ada Garuda di seberang kedutaan. Makan pepes buatan mertua. Selamat datang di podcast Indonesia in Manila. Hai, halo semuanya para sahabat. Kembali lagi bersama saya Mila Tarigan. Apa kabar para sahabat podcast semuanya? Masih tetap semangat ya menyaksikan berbagai podcast kita. Nah, kali ini kita kedatangan seorang pendongeng. Namanya Mas Ayo Dongeng. Apa kabar Mas Ayo? Baik Mbak Mila. Terima kasih ya sudah hadir di podcast kita. Terima kasih. Ini baru tiba, fresh from the oven nih, baru tiba dari Butuan City, baru tiba banget di Manila, sudah kita panggil podcast. Dan berhasil merasakan kemacetan di Manila. Iya, sudah merasakan. Mas Ayo ini nama aslinya, boleh perkenalkan diri dulu dengan cara mendongeng ya? Suatu hari ada seorang anak bernama Aryo. Tapi waktu dia lagi mendongeng dipanggilnya Ayo karena ada yang cadel waktu itu. Jadi akhirnya semenjak saat itu dipanggilnya Kak Ayo. Oh gitu ya. Bukan Aryo. Jadi nama lengkapnya siapa Mas? Muhammad Aryo Farid Zidni. Oke. Nama lengkapnya. Dipanggilnya? Tapi dipanggilnya Aryo aja. Ya. Mas Aryo ini memang seorang pendongeng profesinya. Sekarang iya. Oh sekarang. Setelah beberapa tahun. Oke. Kalau dulu sih sebenarnya enggak, aku pustakawan, librarian. Nah, terus berkenalan dengan dongeng dan ternyata dongeng itu menyenangkan gitu. Sampai akhirnya ada satu titik di mana ya udah deh aku coba full time di dongeng. Tapi mendongeng sambil nulis cerita juga gitu. Jadi akhirnya ya sekarang gitu, biar bisa jalan-jalan. Oh, biar bisa jalan-jalan Kayak ya. kesini. Oh, jadi Mas Ayo sebenarnya kesini jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi saya intip di IG-nya kayaknya ada sesuatu nih Mas selain dari jalan-jalan. Coba kita cek dulu nih. Kita punya intel soalnya. Waduh, bahaya Kita nih. saksikan dulu. Waduh, jalan-jalan kok ke panggung ya Mas? Jalan-jalan, iya dong. Pakai- Itu pakai kapal laut loh di belakangnya. Oh, itu Namanya ada kapal. Balangai. Oke, ini kayaknya bukan outfit buat jalan-jalan ini. Tapi buat mentas kayaknya ya. Iya. Sebenarnya ini ada kegiatan apa nih Mas? Jadi kebetulan aku mendapat kehormatan untuk diundang mewakili Indonesia untuk mendongeng di Festival Dongeng Internasional yang pertama di Filipina. Festival Tepatnya- Dongeng Internasional? Festival Dongeng Internasional yang Oh, pertama di wow. Filipina, tepatnya di kota Butuan City. Jadi mereka bikin ada festival kotanya yang Iya. besar, kalau nggak salah namanya Balanghai Festival. Nah, kemudian salah satu programnya adalah Sai-Sai Festival. Sai-Sai itu kalau dalam bahasa Butuan nonnya adalah apa ya? Cerita deh kalau nggak salah, Iya. cerita sesuatu yang baik gitu. Nah, kemudian diundang untuk bercerita di situ, tapi bukan kompetisi, jadi memang Pertunjukan ya? pertunjukan dongeng. Nanti ada ini waktu di panggung utama di grand opening di festivalnya. Jadi di panggung utamanya luar biasa ya, orang Filipina itu bikin festival tuh mewah banget. Iya, Soundnya niat ya. luar biasa, panggungnya gede banget. Mereka tahu yang datang niat juga soalnya. Iya, penontonnya Jauh-jauh puluhan dari ribu Jakarta. satu kota kali pada Iya. itu tumplek di situ. Tapi ya itu sih seru sih, menyenangkan. Ini saya jadi penasaran sebenarnya Mas Ayu bawa dongeng tentang apa nih Mas? Oh, kalau ini itu pakaiannya namanya sorjan. Jadi itu adalah dari Jogja, karena aku dari Jogja. Dongengnya karena mereka temanya adalah tentang kapal. Jadi mereka punya ternyata di Butuan itu punya kapal yang seperti pinisi. Yang kapalnya itu udah dipakai orang-orang Butuan sejak zaman dulu banget, bahkan sebelum Filipina ada untuk menjelajah ke mana-mana. Jadi ternyata udah ada kerjasama dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan itu ditemukan banyak artefak ya. Karena aku biasanya kalau ke kota-kota baru itu tujuan utamanya juga ke museum kan. Nah, ketemu tuh artefak baju-baju perang kerajaan Sriwijaya tuh ada dan masih bagus-bagus. Nah, mereka nama kapalnya Balangai yang menjelajah ke Nusantara dan kemana-mana itu.
Nah, akhirnya karena temanya itu, mereka minta boleh dong ceritakan tentang apa sungai bagaimana, tentang kapal bagaimana, tentang penjelajahan gimana. Berarti masih ada Gitu. nilai sejarahnya di dalam Ada, dongeng itu sendiri ya. bener. Dan di grand opening itu aku memperkenalkan cerita bahwa di Indonesia itu kerajaan besar yang membangun peradaban besar itu mereka biasanya ada di tepi sungai. Gitu. Berarti Mas Ayu itu sempat riset dulu dong sebelum Iya, bikin dongeng. iya harus. Oke. Riset nomor satu pasti. Wow. Ternyata researcher adalah sampingan dari seorang pendongeng. Gitu. Oke. Berarti ini dongengnya bikin sendiri ya, Mas ya? Enggak sebenarnya. Aku retelling. Oke. Jadi aku mengumpulkan banyak data, kemudian research juga kan sumber-sumber utamanya apa, kemudian itu dikompil, baru dibikin jadi satu alur cerita yang sesuai dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, jadi aku hanya menceritakan ulang. Tapi memang ada beberapa cerita yang aku bikin sendiri, tapi kalau yang tadi itu enggak. Gitu. Ya. Tapi memang tadi kalau saya lihat itu warga Butuan sangat excited ya dengan untuk mendengar storytelling ini ya. Benar. Mereka senang sekali dan apakah hanya Mas Ayo sendiri yang pertunjukan dongeng di situ atau ada Oh, juga dari negara-negara lainnya? ada. Karena ini festival pertama, jadi direktur festivalnya mengundang beberapa negara juga karena mau memberikan perkenalan yang baik. Jadi tapi memang negara-negara sahabat yang deket-deket. Ada dari India, Ya. ada dari Korea Selatan, ada dari Indonesia, Oke. sama ada dari Malaysia. Nah, kebetulan yang dari Malaysia ini ada yang dari Sarawak sama dari Sabah ya. Ya. Itu jadi rame sih. Udah berapa lama sih Mas terjun ke dunia dongeng? Emangnya dongeng itu dunia apa ya? Bisa terjun payung. Udah lama sih, dari 1899. 1999, bukan 1800. Ini susah nih ngomong sama pendongeng. Iya, maaf. Iya. 1999 ya. 1999. Sudah Dari lama zaman sekali. kuliah. Itu masih kuliah tapi? Ya. Emang punya cita-cita jadi pendongeng? Enggak, Oh bukan. enggak. Gitu ya. Dulu niatnya jadi itulah tentara. Oke. Cuma kemudian orang tua aku bilang, jangan jadi tentara, kamu jadi pendongeng aja. Ini dongeng juga ini. Lagi dongeng. dongeng. Enggak, Ya, itu enggak oke. sengaja sih sebenarnya. Iya. Aku kuliah di sastra. Nggak usah bilang kalau itu kampusnya UI ya, tapi adalah satu fakultas. Nggak mau nyombong ya? Nggak nyombong. Tapi kaosnya udah ke UI banget kok. Oh, iya. Enggak sengaja. Iya ya. Gitu. Nah, di situ studinya adalah studi ilmu perpustakaan dan informasi. Jadi pustakawan. Nah, salah satu mata kuliahnya ada mata kuliah bacaan anak namanya. Iya. Terus entah kenapa aku senang banget kuliah di situ. Aku ngambil mata kuliah itu senang banget. Karena kebetulan memang senang baca dari kecil kan. Jadi bapak sama mamah tuh suka beliin buku gitu setiap weekend. Nanti kalau ulang tahun, ayo kita ke toko buku gitu. Itu dari kecil. Jadi buku-buku yang dulu harganya cuma 200, 500 gitu zaman tahun 80-an kan. Ketahuan ya lahirnya tahun berapa ya? Iya. 200 rupiah bisa beli buku. Iya, oh iya. Sekarang udah nggak laku Nggak kayaknya. bisa. Beli permen nggak bisa. Beli permen juga belum bisa. Nah, terus di mata kuliah itu dosenku ngajakin, ada yang mau ikut nggak, ada project sosial nih dongeng ke rumah sakit, gitu, ke RSCM untuk anak-anak pejuang kanker sama tumor. Gitu. Nah, terus aku mau. Gitu. Nah, itu salah satu weekend lah di RSCM, terus ngedongeng. Nah, di situ aku menemukan bahwa, wah, kok ternyata ngedongeng itu seru ya, dan ternyata bisa ngebantuin anak-anak itu, dan tidak hanya anak-anak tapi juga orang tuanya. Iya. Jadi orang tuanya kayak merasa terbantu karena anaknya, Semangat anakku bisa ya. seneng nih, Iya. terus jadi semangat lagi kan. Jadi kayak melupakan sedikit kalau dia lagi sakit gitu. Jadi akhirnya dari situlah mulai belajar tentang mendongeng, kemudian ketemu Pak Raden almarhum yang bikin Unyil, dan dia lagi aktif-aktifnya mendongeng. Jadi akhirnya banyak belajar, ngikutin, ngintilin aja. Pak Raden mau dongeng di mana, aku ikutin gitu. Nanti kalau dia lagi dongeng nih di meja begini, aku di bawah. Jadi milihin bonekanya yang Oh, mau jadi waktu itu ini. Mas Ayo yang di bawah. Iya, yang milihin bonekanya. Iya, Nah, dari iya. situlah mulai keterusan. Jadi oke, aku mau coba dongeng deh. Sampai akhirnya ya, tapi kerja sih, tetap kerja. Iya. Tapi berapa tahun ini sudah full time di dongeng dan nulis cerita. Gitu.
Emang manfaat dongeng itu apa, Mas? Banyak. Buat Banyak siapa ya? dulu? Buat anak-anak, ya biasanya kan Buat anak-anak yang anak-anak. mendengarkan Iya, iya, dongeng iya. ya. Terutama kalau dari orang tuanya. Ya. Dari orang tua dongeng ke anak itu ada banyak sebenarnya. Pertama, itu membentuk kedekatan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun kan antara anak sama orang tuanya. Ya. Ada komunikasinya, kemudian meskipun ceritanya nggak selesai, tapi anak tahu orang tuanya tuh ada. Kemudian komunikasi ke orang tua tuh gimana. Kemudian kalau ngedongeng kan pasti menyenangkan. Iya. Terus anak tuh nggak merasa seperti dimarahi atau nggak merasa diajarin, makanya kamu begini gitu, makanya Padahal kamu lagi begini. disepet ya Padahal lagi sebenarnya. iya, atau disindir secara halus, tapi lewat cerita kan. Iya. Nah di situ tapi jadi momen yang menyenangkan buat anak dan eh, biasanya kan lebih banyak dongeng sebelum tidur kan. Iya. Jadi itu udah posisi yang memang benar-benar nyaman buat mereka. Mereka udah nggak mikirin main, nonton game atau apa yang lainnya, dan itu fokus ke orang tuanya. Nah, kedekatan itu, intimasi itu yang akhirnya membentuk bonding yang kuat banget. Jadi ketika nanti anak besar, anak itu jadi kalau itu dilakukan rutin ya, setiap ada waktu dan Iya. jadi berkualitas banget. Nanti ketika besar anaknya itu akan jadi selalu merindukan orang tuanya itu di situ, jadi akan jadi kebalik. Kangen nih cerita-cerita ke mama gitu, kangen nih cerita ke bapak gitu. Ya, apalagi kalau isi dongengnya adalah tentang Indonesia misalnya, apalagi buat teman-teman yang misalnya di luar Indonesia kan. Iya. Kalau cerita tentang dan nggak harus cerita rakyat loh Mbak. Jadi misalnya, tahu nggak dulu tuh aku waktu kecil itu jajannya di pasar tuh ada makanan kecil namanya lepet. Tahu nggak lepet gitu kan udah jarang Oh, kan. jadi kisah nyata juga Kisah nyata juga bisa dan dijadikan itu jadi dongeng. mendekatkan si anak. Iya. Di Indonesia itu ternyata kayak gini juga ya. Oh ada jajanan juga kayak gini. Aku baru ketemu kemarin di Butuan namanya palaksing. Itu kayak lepet. Oh gitu ya? Iya rasanya juga sama. Ada kelapa-kelapanya, Wah, ada itu bisa jadi ininya. bahan dongeng nanti. Bisa itu. Nah itu Palaksing kedekatan ya. yang jadi kuat banget gitu. Belum lagi ya setiap cerita pasti ada nilai baiknya. Iya. Jadi bisa mendidik tanpa ngajarin. Jadi kalau aku bilang mendongeng itu adalah seni mengatakan tanpa mengatakan. Kita mau ngajarin anak untuk jadi anak yang baik, tapi kita ngajarinnya itu lewat cerita. Ya kayak cerita kancil deh. Di situ dia akan tahu, oh kalau kita berbuat baik itu yang lain akan seneng ya. Tapi kita juga seneng ya. Oh ini begini ya. Oh ini begini ya. Gitu. Oh, menarik nih. Ini definisinya Mas Ayo. Apa itu dongeng ya? Dongeng itu tadi seni mengatakan Tanpa tanpa mengatakan. mengatakan ya. Kalau untuk orang dewasa nih, emang orang dewasa masih perlu dengar dongeng, Mas? Masih dong. Masih ya? Masih ada manfaatnya buat orang dewasa? Masih. Oke. Orang tua yang mendongeng ke anaknya aja itu ada manfaatnya juga buat orang tuanya. Bukan hanya buat anaknya yang mendengarkan. Karena itu jadi, ada penelitiannya kok, kalau nggak salah di Columbia University dari Amerika ini ada penelitiannya bahwa orang tua yang mendongeng ke anaknya minimal 10 menit aja sebelum anaknya tidur, itu jadi salah satu stress release juga buat si orang tuanya itu. Karena momen ketika dia bercerita, dia kan nggak mikirin yang lainnya tuh. Kemudian kalau dia benar-benar ya udah fokus ke cerita dan fokus ke waktunya sama anak, nanti bisa ketawa, nanti tiba-tiba ya ada perasaan seneng aja ketika anaknya aktif komunikasi ke dia, ke salah satu Ngasih orang tua atau feedback dua-duanya ya. itu. Iya, dan itu jadi hal yang baik sebenarnya buat si orang tuanya. Nah, dan dewasa itu juga banyak. Di Indonesia ada, aku bikin satu komunitas dongeng untuk orang-orang dewasa kan, teman-teman remaja dewasa. Dan itu pengaruhnya banyak karena ya seperti curhat juga. Personal story itu juga part of our story kan, dan Iya. itu bisa diceritakan juga. Jadi sebenarnya dongengnya itu cuma istilah, tapi ceritanya itu bisa beragam. Bisa apa aja. Bisa folktale, cerita rakyat, bisa personal story, curhat, gitu. Dan semua cerita bisa sih. Itu tadi bicara soal komunitas dongeng, Mas Ayo. Apa tadi Mas nama komunitas dongengnya? Komunitasnya namanya Ayo Dongeng Indonesia. Ayo Dongeng Indonesia. Itu hanya untuk para pendengar dongeng atau pembuat dongeng atau Semuanya. semua, dua-duanya ya. Jadi kalau saya pengen denger dongeng, Ada. bisa ya? Di YouTube-nya kita bikin ya semenjak pandemi kemarin sih, jadi kita rajin bikin dongeng-dongeng online. Iya. Jadi masih bisa. Tapi yang gabung itu macam-macam. Semua usia, nggak ada latar belakang dan tidak harus jadi pendongeng. Iya. Banyak teman-teman relawannya, itu volunteer ya karena komunitas. Banyak teman-teman relawannya yang aku mau bantuin, tapi aku nggak mau ngedongeng ya. Gitu. Jadi dia seneng bantuin terus ngedengerin aja seru-seruan sama anak-anak gitu.
Tapi ada yang ngedongeng juga, ada yang ngebantuin jadi penulis ceritanya, ada yang ngebantuin jadi ilustrator, Iya, jadi iya. macam-macam sih. Tapi dan kita biasanya bikin ini Mbak, Festival Dongeng Internasional Indonesia. Oh, oke. Itu di Jakarta tapi Itu setiap setiap tahun, tahun. tahunan. Wah, saya kurang update ini ya. Saya pikir dongeng hanya dikonsumsi di tempat tidur, di kamar tidur gitu ya. Ini ternyata sudah menjadi konsumsi internasional, Iya, festival udah banyak internasional loh yang ya. datang. Oke, jadi itu sejak tahun berapa Mas festival itu diadakan? Festivalnya dari 2013. Ya. Itu kita bikin setiap akhir tahun. Kalau nggak salah mungkin 5 tahun belakangan ini kita bikin akhir November. Karena dulu kita juga bikin, bukan bikin sih, kita menyatakan Hari Dongeng Nasional itu di hari kelahirannya Pak Raden. Karena Pak Raden kita angkat jadi kayak seperti bapak dongeng Indonesia gitu loh, karena beliau nulis cerita, beliau mendongeng juga, beliau menciptakan Unyil, karakternya, dia bikin film animasinya, dia bikin lagu anak, dia melukis, dia bikin ilustrasi, Multi talent sekali ya. sangat lengkap banget, dan dia memang purely seniman, jadi mendedikasikan waktunya memang untuk karyanya. Makanya ya mungkin eh, ada berita-berita yang apa ya, memprihatinkan lah dengan kondisinya yang sakit-sakitan atau kehidupannya yang sederhana banget. Padahal orangnya terkenal banget karena dia nggak pernah ngejar materi. Demi anak-anak kalau terakhir ketemu itu ya, pokoknya aku mau berkarya aja buat anak-anak. Nah, jadi ya udah kita menyematkan Hari Dongeng Nasional itu di hari kelahirannya. Akhirnya jadi festival dongengnya kita rutin selalu mendekati hari itu. Itu di November Wow. akhir. Itu. Datang dong. Iya dong. Kalau Kapan Mas? pulang ke Bulan Indonesia. November ya? Iya, Bulan November November. ya, save the date ya. Nanti kita tunggu undangannya ya. Siap, siap. Tapi saya penikmat dongeng aja Mas, jangan disuruh mendongeng. Boleh diplomasi dong. Dongeng diplomasi, Ci. Oh, ya cita-cita menjadi seorang diplomat ya gitu ya. Oke, Mas Ayo tadi saya penasaran nih. Sebenarnya kalau mendongeng itu ada tekniknya nggak sih? Ada teorinya nggak kira-kira? Kalau dibilang ada, sebenarnya enggak sih. Karena yang dipakai adalah teknik komunikasi sehari-hari aja. Jadi, kalau menurut aku, untuk bisa mendongeng, ya pergunakan cerita yang kita suka, Ya. dan pergunakan kemampuan komunikasi yang kita pergunakan sehari-hari. Itu dulu. Mana yang bikin nyaman aja, yang bikin kita bisa melakukannya. Nggak usah diberat-beratin. Dan tapi nanti berjalan dengan waktu, ketemu banyak pengalaman mendongeng, nanti akan membentuk sendiri kita mendongengnya itu nyamannya di mana, kemudian pilihan ceritanya seperti apa gitu. Kalau aku memang udah fokus di situ, ya pasti aku jadi kayak mengharuskan untuk latihan, untuk memilih dan menyiapkan ceritanya. Tapi kalau untuk orang tua, ya lakuin aja. Pasti orang tua tahu kok memilih cerita yang cukup baik buat anaknya itu gimana, yang cukup nyaman untuk dia cerita ke anaknya itu gimana gitu. Jadi sebenarnya nggak ada teori-teori yang terlalu Iya, ini iya. banget mengikat. Kalau Mas Ayo berprofesi sebagai pendongeng nih, hal tersulit dalam mendongeng itu apa? Atau semuanya gampang? Nggak mungkin ya. Hmm, apa ya? Challenge-nya apa nih dalam mendongeng? Kalau festival di luar Indonesia, yang tersulit adalah mengubah cerita yang kita punya ke dalam bahasa Inggrisnya Ya, itu. relate-nya itu ya, Iya. cari benang Jadi terkadang korelasinya ya. aku suka ngelihat dulu nih. Jadi aku selalu minta aku di bagian terakhir ya. Jadi misalnya satu festival tuh ada beberapa pendongeng, terus aku selalu minta aku di bagian akhir ya, supaya bisa ngelihat dulu kan, Iya. assess dulu audiensnya seperti apa, mereka interaksinya gimana, aktif apa enggak, kemudian cerita-cerita sebelumnya kayak gimana. Jadi aku bisa nentuin, oke berarti bagianku nanti ceritanya gini. Nah tapi kemudian ketika udah nentuin ceritanya itu, dicari dapet, berarti kan harus oke. Ada beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang terkadang tuh, ini bahasa Inggrisnya apa ya gitu, karena nggak terlalu fluent banget kan bahasa Inggrisnya. Atau kayak ada beberapa apa ya, budaya atau kayak misalnya waktu itu pernah bawain cerita dari Bali. Iya. Di situ ada ngabennya.
Kalau di Indonesia nyebutin ngaben mungkin banyak yang Ngerti tahu, ya. tapi kalau di luar ngaben, aduh, ini bahasa Inggrisnya apa ya? Cremating nggak bisa juga atau apa? Burning the body, ini apa? Kayaknya sadis banget gitu. Jadi ya itu Tradisi-tradisi mesti itu yang ya. enggak. Kadang itu sih yang sulit, tapi ya nggak terlalu berat banget. Untung udah ada Google kan, Iya. tinggal cari atau nanya temen yang dari daerah yang relate itu. Tapi biasanya eh, paling berat sebenarnya waktu sih. Wah, apa kadang kalau lagi menikmati ceritanya, terus interaksinya seru, jadi kebanyakan lama Iya. gitu. Tapi kadang kamu punya waktu 10 menit ya gitu. Waduh, ini ceritanya 20 menit gimana ya? Padat-padatin Challenge-nya di repot situ gitu ya, iya. Kadang waktu sih. menyesuaikan antara ini. Ngomong-ngomong Mas Ayo itu bajunya ada tulisan penjaga mimpi nih. Ini ada hubungannya Jaga juga mimpi. dengan dongeng atau gimana nih Mas? Ada. Oh ada juga ya. Atributnya semua berkaitan dengan dongeng. Enggak, ini kebetulan aja baju yang tersisa Oh gitu yang setelah 10 hari. yang kering ya. Iya. Karena di Indonesia bikin komunitas Ayo Dongeng Indonesia itu kan. Nah, kita menyebut teman-teman volunteer yang apa jadi pendongeng atau yang support di komunitas itu sebagai penjaga mimpi. Oh, Karena mereka mau merelakan waktunya, energinya, tenaga pikirannya untuk menghadirkan dongeng di anak-anak gitu. Mendorong orang tua sama orang dewasa, ayo dong ngedongeng, simple loh, sederhana loh gitu. Nah, buat buat kami itu seperti kalau ada orang mendongeng, itu kan di imajinasi anak-anak itu kan menciptakan mimpi ya. ada ada tercipta Iya. visualnya. Nah, dari situ banyak yang dapat value-nya, tapi juga ada yang akhirnya jadi memantik mereka punya mimpi. Iya. Wah, aku mau jadi kayak begini ah. Kayak tadi Mbak Mila bilang, bisa nggak ya dongeng kita memperkenalkan tentang menjadi seorang diplomat? Iya. Bisa. Nah, kalau misalnya dongeng tentang itu kan, wah kalau gitu seru juga ya. Aku mau jadi diplomat gitu kan. Itu menciptakan mimpi-mimpi baru. Nah, jadi akhirnya kita selalu menyebut orang-orang yang mau bergiat di kegiatan mendongeng itu sebagai penjaga mimpi. Oh, Gitu. keren banget ya Kedengarannya istilahnya keren. penjaga mimpi ya. Keren ya? Dream keeper berarti. Dream Guardian. Dream Guardian. Dream Guardian. Oke. Kalau kiper tuh ntar sendiri aja. Oh iya, kalau Dream Guardian mengawal Guardian, ya. iya, mengawal. Sampai beneran jadi nyata Jadi gitu nyata. mimpinya ya. Mas Ayo ini saya juga jadi penasaran nih Mas Ayo kan udah go international ya. Iya. Kalau anak milenial bilang go international. Pasti prestasinya ini udah segudang nih Mas. Kayak lagu ya. Iya. Prestasinya. Lagu apa ya? Lagu lama yang gak usah deh. Itu bukan dangdut Mas. Apa aja nih Mas? Nggak usah nyombong sih. Oh, nggak usah tapi ngomong ya. Yang nyata aja Tiga ya. aja, Yang tiga aja. Tiga, oke. Apa ya? Aku lupa tahun berapa, tapi waktu itu seneng banget tiba-tiba di apa ya? Istilahnya apa ya? Dianugerahkan dengan satu titel Champion of Children dari UNICEF Oh, di wow. Indonesia. Tapi aku lupa, mungkin 2018 atau 2019. Itu sampai Tapi UNICEF Indonesia. itu Aku nggak tahu ya Pak. setelah mendongeng. Ya, itu karena Keren. track record pendongengnya itu, kegiatan itu gitu. Aku juga kaget sih waktu, hah beneran nih? Hah? Iya gitu. Oh ya udah. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura Ya. kaget ya. Ya, humble aja dulu. Ternyata itu benar yang ya. bikin seneng banget sih. Itu yang bikin seneng banget. Terus waktu itu juga aku nggak tahu ya ini bisa disebut prestasi apa bukan, tapi ini apresiasi yang cukup besar karena waktu itu Pak Presiden Pak Jokowi juga pernah ngundang ke istana karena acknowledgement itu di dalam dunia dongeng. Jadi dibilang kayak anak muda yang menggerakkan gitu. Terus, ya cuma diundang makan sih, tapi itu seneng banget deg-degan, terus beli baju baru. Oh, gitu ya? Suruh pakai baju hitam putih kan. Padahal sampai di depan Takut meja nih. nggak kemakan ya. Iya, makannya tuh kayak Pak mau foto tapi kok Bapak jauh ya. Tapi itu apresiasi yang luar biasa banget sih, senang banget. Apresiasi yang terakhir ya itu sih apa sekarang ada banyak teman-teman relawan yang aku udah nggak megang lagi komunitas Ayo Dongeng Indonesianya, tapi udah jadi satu prestasi ketika ada banyak anak-anak muda yang kemudian sekarang menjadi pengurus barunya, jadi pendongeng regenerasi barunya. ya. Iya, regenerasi. Aku kan udah tua ya, Mbak ya. Jadi Nggak usah dijelaskan.
Gitu. Jadi tuh itu dah udah prestasi yang menyenangkan banget. Jadi tinggal aku tinggal terus aku yang jalan-jalan keluar Indonesia. Gitu ternyata. Ini karena Mas Ayo sudah bicara soal prestasi, jadi saya rasa pengen ngetes ini kalau gitu. Wah nih, kayak nggak ada dalam skrip Nggak, tadi. kayaknya nggak enak kalau kita nggak tutup dengan yang ini ya, prestasi yang sebenarnya ya. Kita pengen denger nih langsung dari Mas Ayo. Coba Mas Ayo dongeng dulu dong sekilas perjalanan dari Butuan menuju Manila. Coba. Tadi kan katanya apa aja bisa dijadiin dongeng, Oh, ya oke, kan? oke. Cerita apa aja sebenarnya nggak masalah, ya kan? Jadi sebenarnya temanya bisa apa aja. Ya, Ya, ini dan dadakan deh. prestasi gitu loh, UNICEF, Pak Jokowi, siapa lagi gitu kan? Sahabat podcast ingin membuktikan gitu, siapakah Mas Ayo dongeng itu? Dalam Oke. waktu sekian detik langsung menyusun narasi. Baik. Apa? Apa itu? Dongeng dari Butuan. Dari Perjalanan Butuan, ya, ke perjalanan dari Butuan Manila. menuju Manila. Pasti tadi banyak itu. Jangan-jangan tiga bab ini dongengnya. Enggak sih. Oh, ini curhat ya jadinya ya. Iya. Oke, baik. Ini suatu hari ada seorang pendongeng yang akan menempuh perjalanan dari sebuah kota bernama Butuan ke Manila. Wah, pagi-pagi dia udah semangat sekali. Bangun pagi-pagi, langsung sarapan di hotel. Tapi nggak sarapan, karena adanya cuma pisang yang saat itu pagi-pagi cuma tersedia. Jadi cuma makan pisang 2, minum air putih. Pagi-pagi udah siap, berangkat pagi-pagi langsung dengan 5 pendongeng sahabatnya. Dari Korea Selatan, dari India, dari Malaysia, dan dari... Ya itu, ada 5. Berangkat dengan cepat, buru-buru karena takut telat. Tapi ternyata pesawatnya terlambat 2 jam. Astaga, itu jam makan siang. Sementara kita merencanakan untuk makan Jollibee. Maaf ya, bukan sponsor. Tapi itu emang enak. Kita mau makan Jollibee di lantai 2 di Bandara Ninoy Aquino di Manila. Akhirnya kita menunggu 2 jam. Tanpa Jollibee di Butuan. Kita menahan lapar di udara, nggak bisa makan, nggak bisa minum, kedinginan. Kalian bisa merasakan bagaimana sedihnya. Mendarat dan kita segera berlari menuju Jollibee. Dan kita bisa makan. Dan ternyata ketika sampai kedutaan, ada Garuda di seberang kedutaan. Tahu gitu makan Garuda daripada makan Jollibee. Dan demikianlah kisah yang menyenangkan. Wow, keren banget ya. Ternyata ada Garuda. Kok bisa sih ini menciptakan dongeng dalam sekian detik ini? Karena kenyataannya begitu. Coba ini didirikan dulu nih sekolah dongeng, Mas. Kelihatannya akan jadi profesi menarik di masa depan ya. Iya, apalagi dengan teknologi ini ya, sosial media Banyak sekarang aku ya. keringetan loh sebenarnya. Waduh. Ini ya. Terima kasih banyak Mas Ayo. Terima Sangat kasih. menghibur ya dan sangat inspiring gitu ya. Itu makanya kita benar-benar nih walaupun Mas Ayo besok sudah kembali ke Jakarta, kita wajib ketemu Mas Ayo nih, orang penting soalnya. Aduh, aku mau bilang terima kasih buat Kedutaan Indonesia di Manila yang sudah memfasilitasi pendongeng di Filipina. Terima kasih. Sama-sama. Itu sebenarnya tadi ceritanya kalau kita ingin menceritakan nggak semenarik itu ya, tapi Mas Ayo yang menceritakan jadi Alhamdulillah. seru Jadi sekali. aman ya? Aman. Lulus habis ini. Lulus ya? Predikat yang tadi semuanya layak ya. Alhamdulillah. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Terima Mas kasih, Ayo. Mila. Sehat selalu dan Amin, sama-sama. kami sangat yakin para sahabat podcast semua juga ikut terinspirasi dari kisah podcast kita saat ini bersama Mas Ayo Dongeng, dan saya jadi teringat pesan dari kaosnya Mas Ayo nih, penjaga mimpi. Mari kita sama-sama juga menjadi penjaga mimpi. Baik para sahabat podcast, kalau kalian tertarik untuk komentar atau bertanya silakan isi dan manfaatkan kolom komentar yang ada di YouTube KBRI Manila TV, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa.